demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia itu dirumuskan sebelum Indonesia merdeka oleh orang-orang yang terpandai, yaitu oleh mahasiswa yang dalam zaman penjajahan sudah belajar di Belanda. Nah, kenapa saya katakan terpandai? Pribumi yang tidak pandai tidak mungkin dapat beasiswa di sekolah universitas di Belanda. Syahrir, Hatta, Profesor Supomo, semuanya kan orang pandai. Mereka sangat aktif. Ketua Umum Perhimpunan Indonesia, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia kan Hatta, Bung Hatta. Itu terus-menerus bergerak kemerdekaan dan terus-menerus. Mereka bukan hanya rapat di kalangan mahasiswa Indonesia, mereka rapatnya sudah di kalangan seluruh negara tetangga. Jadi Bung Hatta itu sudah ketika Nehru mahasiswa di London itu ada kontak semua sudah. Jadi mereka merumuskannya itu betul-betul inilah yang cocok Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kan diobrak-abrik. Diamandemen 4 kali sampai menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang nggak karu-karuan sama sekali ini sekarang. Nah, tapi kalau mengatakan ini nggak karu-karuan kan mereka loh ini bagus. Ini baru demokrasi betulan. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan satu manusia punya hak satu suara, tidak peduli siapapun juga. Dan semua dipilih atas dasar 50% plus 1. Nah dari sini yang sederhana sekali saja saya mikir. Kalau gitu bupati dengan presiden sama dong legitimitasnya. Kalau presiden berani marah sama gubernur, apalagi gubernur segala. Saya ini dipilih langsung oleh rakyat. Dan saya menang, Anda juga langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 45 tidak. Presiden dipilih oleh MPR, bahkan tidak rakyat langsung. Dan yang dipilih rakyat langsung dari MPR sebagai kekuasaan tertinggi cuma 1/3, yaitu DPR-nya. Yang 1/3 utusan golongan, yang 1/3 utusan rakyat, itu sudah dipikirkan betul-betul. Waktu itu, mengapa? Tidak ada demokrasi 50% plus 1 kalau rakyatnya belum terdidik. Kalau rakyatnya tidak mengetahui hakikat negara itu apa. Aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon mamaku ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih padahal kita gak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang kenalin aku ke bosnya orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu, aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah nge-push politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa, kamu udah biasa dong ngafalin teks, kan kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak, terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang kenapa, semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah, malu kalau misalnya orang tahu. Dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Bukan aku menolak cintamu sayang, tapi keadaan kita yang jauh berbeda. Aku orang miskin, sedangkan kamu orang tak punya. Ngono pora yo angel. Kandang dong ya. Iki negara apa? Jarine gemah ripah kok jinawi. Tapi nyatane saben dina rakyate brebes nyili. Iki negara apa? Jarine tata tentrem karta raharja. Nyatane adoh teko tentrem tapi malah saya rekoso. Iki negara apa? Jarine kayu ambek watu dadi tanduran. Nyatane rakyate angel golek pangan. Iki negara apa? Jarine negara iki cuwilane surga. Nyatane rakyat ngenes saben dina. Iki negara apa? Jarine negara hukum. Nyatane keadilan koyok kulupan sing wis alum.
Iki negara apa? Jarine NKRI harga mati, nyatane koruptor tambah ndadi. Iki negara apa? Nyolong PT diantemi, nyolong triliunan diesemi. Iki negara apa? Saben tahun penjabatnya munda gajine, saben tahun rakyatnya munda pajeki. Iki negara apa? Negara utang saben gaya anggaran, rakyatnya sing bayar pitung turunan. Iki negara apa? Rekening nganggur dibekukno, lemah nganggur disita negara, pengangguran tahunan malah dijarno. Iki negara apa? Pejabatnya pesta geden-geden, tapi rakyatnya saben dino kepaten. Iki negara apa? Pejabatnya golek kesempatan di tengah kekuasaan, rakyatnya bingung golek sego samploan. Iki negara apa? Wong larat gak oleh loro, mergo rumah sakit cuma ngopeni wong sing sugih bondo donya. Iki negara apa? Jarine 80 tahun merdeka, nyatane kemerdekaan hanyalah milik penguasa. Sugeng ambal warso Indonesiaku, sugeng ambal warso tanah tumpah ragu. Negara bangsa pundi mawon rusae niku dimulai saka penggede-penggede kan biyen mula bayar pajak ana diundakno ya menengahe sing penggede ini sing kadang-kadang enggak kena ya nglumpukno pajak ke rakyat terus gelem nglumpukno ning kono dipangan dhewe ngono ora ndadra jadi pembangunan wis iso apik iku nek ora dipangan dhewe ya sing apik omahe ndek tok. Apa yang udah lu kasih buat negara ini sampai semuanya dinyinyirin? Nih gue kasih tahu. Pas gajian kena pajak, pas THR-an kena pajak, beli barang mewah kena pajak, beli rumah disuruh bayar pajak, beli motor disuruh bayar pajak tiap tahun, beli tanah kena pajak, beli mobil disuruh bayar pajak tiap tahun, belanja di supermarket kena pajak, makan di restoran kena pajak, beli barang luar negeri kena pajak bea cukai, cicil KPR kena pajak, beli token listrik kena pajak, beli pulsa telepon kena pajak, dapat warisan kena pajak, bikin perusahaan sendiri. Nah ini malah parah nih. Dari mulai lu ngurus surat-surat pendirian perusahaan sampai lu dapet cuan semuanya kena pajak. Pas menang dian kena pajak. Gimana? Masih mau nanya apa yang udah kita lakuin yang katanya rakyat jelata untuk negara ini? Giliran pas PHK dapat pesangon masih kena pajak juga. Terus cairin JHT BPJS juga kena pajak. Padahal selama kerja udah dipotong pajak mulu. Wakilnya konyol. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah kita ini sering merespon kalau ada kerusuhan. Ketika diajak bicara baik-baik kan tidak pernah ditanggapi. Ketika ada kerusuhan di sana sini, akhirnya kan kita meresponnya. Sekarang kita tanya, apakah mahasiswa yang menyampaikan tuntutan itulah yang diterima atau karena kerusuhan di mana-mana? Faktanya karena kerusuhan di mana-mana baru minta maaf, baru memperbaiki, baru dipecat, baru nonaktifkan dan seterusnya. Meskipun istilah nonaktif masih diperdebatkan ya. Nah saya khawatir kita punya tradisi bangsa ini mau merespon kalau itu ada huru hara. Tapi ketika ada orang baik-baik tidak mau meresponnya dengan baik-baik. Banyak umpamanya tentang kesenjangan-kesenjangan tentang ekonomi lah yang paling mudah. Tentang wamen yang menjadi komisaris. Ya, kok orang yang sudah punya jabatan masih ditambah lagi. Kemudian orang-orang yang nggak mendapat pekerjaan, punya kemampuan yang cukup, tidak karena ijazah Pak Tejo, tapi memang punya kemampuannya ada dan ijazahnya ada, mereka kesulitan mencari hidup. Jadi kalau bicara soal mau ini membentengi, mau demokrasi, kalau orang lapar demokrasinya apa Pak? Bayangkan tanah subur berjuta, laut luas penuh mutiara, rakyat kecil makan seadanya, pejabat pesta tiap harinya, keringat rakyat jadi setoran, uang negara hilang
dipertahankan, rakyat marah terus dilupakan. Harga beras naik merayap, telur minyak ikut melompat. Sekolah mahal bikin sesak, pemerintah tidur enak-enakan. Mereka naikkan gaji pejabat, rakyat nangis dianggap curhat. Pajak DPR negara angkat, lucukan sistemnya pecah. Dari dulu sih gini ya. Tapi kalau udah di atas, biasanya lupa. Sekarang, kamu bisa pegang tinggi saya. Pegang aja. Kalau ada asap mundur. Ya kan, kalau nggak mundur matanya itu semua. Ibu mau kemana? Ya, nganterin ini, ngumpulin ini nih. Ya Allah. Ibu yang kemarin di depan DPR bukan? Iya. Yang pakai sapu itu? Iya. Siapa nama ibunya? Saya Ana. Tuh, sekarang tuh. Mau pulang ini? Enggak, ini tuh. Mana pada ngumpulin airnya ke sana semua nih. Ibu di sini tadi dari jam berapa? Nah, dari pagi. Dari pagi? Iya, orang-orang belum datang. Ayo. Besok rencana kemana? Diantara barang anak-anak lagi. Ibu sehat-sehat aja, Bu. Alhamdulillah. Mantap. Tas dulu. Kalau ada asap kita mundur. Ada, Bu. Kalau nggak ada maju. Nah, tadi ono dituin lagi no. Ya kan? Ini mah mending loh ini. Ini mah termasuk nggak ada ini ya kan. Cuma sedikit doang. Waktu kemarin, wede. Lebih parah ya? Lebih parah lagi, nggak bisa melek tahu nggak? Banyak tuh sekali dor gitu. Masa Allah, bener. Ini mah apa ini mah ya kan? Cuman berapa biji doang. Tahu kemarin wede. Ini kan kita bicara rasa semua jadinya, bukan apa yang dipikirkan. Karena yang dipikirkan itu bisa bohong. Kalau yang dirasakan kan tidak. Karena yang bicara nuraninya kan gitu. Ya, kan? Ya terserah individu-individu itu mau mengutamakan ini sama ini. Nah, kalau seimbangan ini baru ngomong wisdom kan gitu. Itu aja gitu. Ya kalau yang ini ya minta menang aja. Kan gitu. Ajaran siapa kan begitu.